Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan pagi kita untuk bersama mengaji dan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Mari kita lanjut kegiatan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, sembari saya membuka kitabnya yang bisa nanti kalian lihat di layar, kita akan bersama tawasul kepada Rasulullah dan juga kepada sahabat, tabi'in, tapi khusus kepada Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian kepada guru-guru kita semua, kedua orang tua kita, dan juga jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya saya akan screenshot ngaji kita pada pagi hari ini. Oke, sudah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang adabul alim wa muta'alim. Jadi membahas tentang adab sopan santun bagi seorang guru. Eh, jadi dalam materi kuliah itu kan ada etika profesi guru. Maka ini bisa menjadi referensi kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri, sejauh mana materi ini bisa kita terapkan, kita implementasikan, kita posisikan diri kita sebagai seorang guru. Itu ya. Silahkan difahami dan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul alim. Adabnya seorang yang guru, orang alim. Wa in kunta aliman fa adabul alimi. Nah, wa in kunta, jika kalian itu seorang yang alim, punya ilmu, guru, maka ada sopan santun atau tata krama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ihtimal. Ihtimal itu bisa mengandung kata hamil yang kita dengar, mengandung atau bertanggung jawab. Itu jadi lebih bertanggung jawab kepada murid-murid kita, bertanggung jawab kepada keilmuan kita, juga bertanggung jawab kita kepada zat yang menciptakan kita semua. Kemudian waluzumul hilmi, menetapi sifat santun, santun. Kemudian wajulu subil haibati ala samtil wiqari ma'a itraqir roksi. Kemudian duduk duduk dengan wibawa, dengan disertai menundukkan kepala, tidak dingkluk nih, berterkesan tawadhu seperti itu. Kemudian watarkut takaburi ala jami'il ibadi illa alal zulmati zajron lahum anil zulmi. Nah, kemudian juga harus meninggalkan rasa takabur, sifat gumedi, sifat sombong pada semua ahli ibadah, orang hamba-hamba, hamba, sesama manusia lah, kecuali kepada orang yang zalim. Kecuali orang yang zalim,
dengan niat agar mereka meninggalkan kezalimannya. Jadi kita sombong dengan orang sombong itu boleh. Yang sering kita dengar seperti itu kan. Kemudian wa isaron litawadu'i fil mahafili wal majalisi. Kemudian bersikap tawaduk dalam setiap pertemuan dan majelis-majelis di mana kita mengajar. Kita harus tawaduk. Kan mungkin di luar kita mengajar, di saat kita ada dimanapun, maka sikap tawaduk itu harus kita perhatikan. Selanjutnya, watarkul hazli wal bida abadi, meninggalkan sikap sendaguro, guyonan, ditinggalkan. Warifku bil muta'alimi, kemudian menyayangi kepada murid-murid kita. Wa ta'ani bil muta'ajjarofi, berhati-hati kepada orang yang sombong. Jadi nek wong sombong kita harus hati-hati. Karena tadi kan boleh menyombongi kepada orang sombong, tapi kita juga harus hati-hati. Wa islahil baliti bi husnil irsyadi, memperbarui atau memperbaiki negeri dengan cara yang baik dan tidak marah-marah. Watarkul hardi alaih, watarkul angfahi minal qawli la adri. Tidak malu untuk mengakui bahwa saya tidak tahu. Jadi enek wong roh, enek wong tanya, wong tanya. Orang yang tanya, kemudian kita tidak bisa menjawabnya, maka kita tidak malu untuk mengakui bahwa saya tidak tahu atau tidak mengerti. Kemudian wasarful himmati ila sa'il wa tafahumi su'alihi. Kemudian memperhatikan jika ada yang tanya dan berusaha untuk memahami pertanyaannya. Ini nenek wong takon, kita perhatikan apa yang ditanyakan dan kita berusaha untuk memahami apa maksud dari pertanyaannya itu. Wa wa qabulul hujjati, mau menerima alasan-alasan atau hujah-hujah terhadap diskusi saya. Jadi tak kala kita diskusi, kemudian kita bisa menerima pendapat orang lain, alasan-alasan yang disampaikan oleh orang lain itu kita terima. Dan apa? Wal inqiyatu lil haqi, dan kembali ke perkara yang benar. Jadi semisal kita diskusi, kita ikuti pendapat orang lain yang itu kita anggap benar dan kita tidak malu, tidak gengsi untuk mengikutinya karena selama itu sesuatu yang benar. Warruju'i ilaihi indal hafwati, dan kembali, hanya kembali kepada hal-hal yang benar manakala kita itu salah. Wa mad'ul muta'alimi angkuli ilmin yadhuruhu, kemudian mencegah kepada anak didik kita dari ilmu yang berbahaya. Nah,
kita tahu anak didik kita itu mempelajari ilmu-ilmu yang belum waktunya sehingga membahayakan dirinya, maka kita cegah sebisa kita. Wa yazru an ayyurida bil ilmi an nafi ghaira wajhillahi ta'ala. Kemudian mengingatkan kepada ilmu yang bermanfaat. Ilmu mengingatkan siswa kita untuk tidak menuntut ilmu selain untuk apa, mencapai ridho Allah. Jadi mengingatkan siswa kita untuk kembali kepada ilmu yang bermanfaat dan juga menunjukkan, oh ini bahwa kita ini mencari ilmu itu hanya mencari ridhonya Allah. Kemudian wasadul muta'alimi an ayasgula bi fardil kifayati qablal firaghi an faradil aini. Kemudian menyelesaikan fardu. Gini. Kemudian melarang siswa kita untuk menyibukkan diri kepada fardu kifayah sebelum selesai dari fardu ain. Jadi tetap kita ingatkan kepada anak didik kita untuk lebih mengutamakan fardu ain. Itu intinya. Wa fardhu ainihi islahu dhari wa batinihi bittaqwa. Adapun fardu ain itu adalah membekali lahir batin kita dengan takwa. Membekali lahir batin murid-murid kita, siswa-siswi kita dengan memperbaiki batin, lahir batin dengan takwa. Wa muakhidahu nafsahu awalan bitaqwa liyaqtadil muta'alim awalan fi amalihi. Kemudian membekali mereka terlebih dahulu dengan takwa. Nah, bukan membekali diri kita lebih dahulu dengan takwa agar siswa kita itu bisa mencontoh kita tuh dengan amal-amalnya kita. Jadi kita memberi contoh kepada anak didik kita. Artinya kita melaksanakan apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita sebelum anak didik kita itu tahu. Bayastafida sanian min akwalihi. Kemudian agar anak didik kita itu mengambil manfaat dari ucapan-ucapan kita. Oke, selanjutnya adabul alim. Nah, setelah kita membahas adabnya tata keramanya orang alim, sekarang tak kalah kita posisi menjadi siswa itu seperti apa? Adabul muta'alimi, adab seorang murid. Yang kita muta'aliman fa'adabul muta'alim alim ayyabda'u bil tahiyyah wassalam. Dan jika kalian itu seorang murid, maka sopan santun tata kromanya kepada guru kita pertama adalah harus mengawali dengan penghormatan dan salam. Wa yuqaila baina yadayil kalam, dan apa tidak banyak berbicara di hadapan guru kita. Wala yatakalamu malam yas'alhu ustadahu. Kemudian tidak mengatakan sesuatu yang tidak ditanyakan oleh guru. Nek guru gak takon yo ojo takon. Nek guru takon ya dijawab.
seperti apa yang ditanyakan, jangan melebar kemana-mana. Walayas alu malam yasta dan awalan. Kemudian juga tidak mengawali pertanyaan sebelum diizinkan guru. Walayakulu fil mu'aradati qaluhu qala fulan bi khilafi ma qalat. Tidak mengatakan apa yang tak ditanya oleh guru. Tidak bertanya sebelum diizinkan, kemudian tidak mengatakan sesuatu yang tentang ucapannya. Misalkan berkata, pendapat si berbeda dengan ucapanmu. Kemudian wala yashiru alaihi bi khilafi ra'yi fa yara annahu alamu min bisawab min ustadi. Kemudian tidak menunjuk sesuatu yang berseberangan dengan pendapatnya sehingga terlihat ia lebih tahu tentang apa yang benar daripada gurunya. Jadi gini, kita ngomong, anu pendapatnya si itu loh, Pak itu benar. Dan pendapatan Pak Guru itu salah. Enggak boleh seperti itu. Oleh as'alu jadi fil majalisi. Tidak bertanya kepada eh, apa teman duduk kita di majelisnya guru kita. Walayal tafid ilal jawanibi. Kemudian tidak bernoleh-noleh, tidak gampangan noleh watangan. Kaya jilisu muta mutarikon sakinan muta'adiban ka'ana fi sholat. Melainkan kita harus duduk dengan menundukkan pandangan serta sikap tenang dan etika yang baik sebagaimana kita menunaikan sholat dianteng kalem tumak ninah walayak walayuk siro alai soal indah malalahu. Murid tidak boleh bertanya kepada guru jika dalam keadaan guru sedang bosan, sedang tidak enak. Wa idza qama lahu, dan jika guru kita itu berdiri maka kita juga berdiri untuk menghormatinya. Wala yatabi'u bi kalamahu wa su'alahu. Kemudian jika tidak atau jangan tidak mengikuti pembicaraan dan pertanyaan. Wal wala yas'alu fi tariqihi ila ayyablugha ila manzilihi, dan tidak bertanya kepada guru saat di perjalanan. Gurunya melaku belum sampai rumah kita tanya, itu enggak baik. Kecuali nanti sudah sampai rumah kita ikuti di dalam rumahnya maka kita boleh bertanya saya. Wala yasi adzanu bi fi af'ali zahiroha munakirahu indahu. Kemudian tidak boleh berburuk sangka kepada tindakan-tindakan guru. Karena guru itu lebih mengetahui rahasia-rahasia yang dilakukannya. Wa yadkur inda zalika qaulu Musa lil Khidri alaihi wasallam. Nah, dan ingatlah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Ahriku walitagriku aluha. Laqad jita syai'an amra. Seperti dalam Al-Quran itu, apakah tak kala itu Nabi Musa bertanya pada Khidir, apakah engkau sengaja melubangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Kemudian sesungguhnya kamu telah melakukan kesalahan yang besar. Dalam surat Al-Kahfi ayat 71. Wa kono bodian fi inkari itimatan ala dhahir. Nah, di situ eh, Nabi Musa salah dalam menyikapi